aku Sylvia Lin, selamat datang di channel YouTubeku. Halo Mam, apa kabarnya? Jadi hari ini aku mau membahas tentang betapa bahayanya memberi empasi dini pada bayi ya. Jadi begitu banyak kasus bayi meninggal dunia usai diberi makan gitu ya. Ada bayi yang 10 hari dikasih makan buah pisang, terus BAB-nya berdarah. Ada bayi yang 40 hari dikasih makan buah pisang, akhirnya tersedak dan meninggal dunia. Ada bayi usia 2 bulan dikasih makan, nggak tahu makan bubur atau makan pisang. Akhirnya bayinya kenapa-napa gitu ya, banyak banget. Dan pada akhirnya orang tua berkata menyesal gitu. Sebab udah terlambat ya. Bayinya udah meninggal dunia baru dia bilang menyesal, itu udah terlambat gitu. Kenapa? Karena sangat disayangkan orang tua yang melakukan hal ini tuh kebanyakan tuh udah tinggal di kota. Udah punya smartphone, udah punya Android, jadi dia tuh bisa googling sebenarnya kalau dia mau cari tahu tentang hal ini. Atau dia juga bisa langsung tanya ke posyandu, puskesmas, atau langsung ke bidan, atau langsung ke dokter anak, atau dokter gizi sekalian gitu ya. Jadi di sini aku bakal kasih tahu beberapa resiko yang akan ditanggung jika kita memberikan empati terlalu dini pada anak. Oke, risiko yang pertama itu bayi bisa mengalami tersedak ya, karena belum kuatnya fungsi oromotor pada bayi. Nah, fungsi oromotor ini tuh gunanya untuk mengunyah dan menelan ya. Karena bayi itu belum cukup kuat fungsi oromotornya, ini dapat menimbulkan penyumbatan pada saluran nafas sang bayi sehingga sang bayi bisa mengalami kematian. Nah, oromotor itu apa sih? Oromotor itu merupakan dasar keterampilan untuk makan ya, yang mencangkup semua kegiatan yang menggunakan sistem gerak otot gitu dari rongga mulut seperti rahang, gigi, lidah, langit-langit, bibir dan pipi ya. Disclaimer ya bun, aku bukanlah seorang dokter dan aku hanya orang awam biasa. Tapi aku cari tahu hal-hal ini tuh dari berbagai sumber, dan memang sumbernya itu dari dokter gitu ya. Tapi carinya itu kayak di TikTok, Instagram, sama Google, YouTube gitu ya. Jadi akhirnya aku rangkum dan aku simpulkan dan aku bikinlah video ini. Jadi tujuan aku bikin video ini supaya kita tuh lebih peduli lagi tentang empati dini. Oke? Resiko kedua adalah bayi bisa mengalami gangguan pencernaan seperti diare, BAB berdarah, sembelit, terus dia juga bisa mengalami yang namanya usus terlipat, dan ini tuh dapat melukai usus sang bayi. Tapi sebelum itu dukung dulu channel ini dengan klik tombol like-nya, lalu klik tombol subscribe-nya, dan nyalain loncengnya, supaya kalau aku ada upload video terbaru, teman-teman tuh bisa langsung dapat notifikasinya dan bisa langsung nontonin video terbaru dari aku, jadi nggak ketinggalan. Terus jangan lupa juga share video ini ke seluruh sosial media yang teman-teman punya, supaya teman-teman yang lain juga bisa ikutan nontonin video ini. Oke, kita langsung masuk ke tipsnya. Yang ketiga itu adalah meningkatkan risiko obesitas. Ini tuh dapat mengganggu perkembangan motorik pada sang bayi. Jadi dia jadi lebih kesulitan untuk duduk ataupun berdiri. Dan jadinya tuh kayak lambat gitu perkembangan motoriknya. Padahal misalnya usianya sekian, tapi karena dia obesitas, jadinya bayinya nggak bisa ngapa-ngapain gitu ya. Oke, kita masuk ke resiko yang terakhir. Itu adalah sistem kekebalan tubuh sang bayi melemah, sehingga bayinya itu bisa gampang sakit gitu ya. Jadi harusnya dia itunya full ASI gitu kan dikasihnya. Bayi yang baru lahir itu lambungnya kecil banget loh. Jadi kalau dikasih minum air putih aja dia langsung kenyang gitu. Makanya banyak dokter yang bilang jangan dikasih minum air putih, tapi kasihnya ASI aja. Kenapa? Karena air putih itu enggak ada gizinya gitu ya. Dan ASI itu enggak bakal bikin sang bayi dehidrasi gitu. Justru kalau dikasih ASI yang cukup, bayi nggak bakal dehidrasi karena memang makanannya sang bayi yang baru lahir itu ya ASI gitu loh. Dan ASI memang gampang terurai di badan anak karena memang Tuhan menciptakannya seperti itu. Jadi makanya setiap 2 jam sekali bayi itu biasanya minta nyusu. Ya karena memang dia kayak gitu. Bayi nangis itu nggak selalu lapar loh, bisa aja perutnya kembung.
Bisa aja dia kedinginan, bisa aja dia kepanasan, bisa aja dia memang lagi pengen dipeluk atau digendong sama mamanya, seperti itu gitu ya. Jadi nggak berarti bayi nangis itu selalu lapar gitu, nggak selalu lapar gitu. Banyak hal yang bisa mempengaruhi bayi itu menangis gitu ya. Nah, kita balik lagi ya di awalnya. Jadi karena bayinya ini udah kenyang duluan, dikasih pisang atau dikasih bubur, padahal dia belum masuk dalam usia untuk empati gitu ya. Akhirnya dia udah kenyang dan akhirnya dia tidak butuh ASI lagi. Ya karena dia udah kenyang dan tidak bisa minum ASI lagi. Padahal ASI itu mengandung antibodi yang bagus untuk mencegah infeksi pada bayi. Jadi sangat disayangkan kalau daripada dikasih makan pisang, kasih aja dia ASI. Kecuali ada kasus tertentu ya, yang memang dokter mengizinkan bayinya itu empasi di usia 4 atau 5 bulan ya. Jadi ini memang harus dikonsultasikan dulu sama dokter gizinya atau dokter anaknya. Jadi nggak bisa sembarangan kasih bayinya makan gitu ya. Oke, gitu aja sih. Oke, segini aja dulu video dari aku ya. Semoga video ini beneran bisa ngebantu teman-teman gitu ya. Kalian juga bisa kasih komentar di bawah apakah ada risiko yang lainnya lagi, bisa ditambahin juga di komentar ya. Oke, sampai ketemu di video berikutnya minggu depan. Bye!